Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 11 September 2020 atau pada tanggal 15 Telur 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 23 ayat 17 yang berkata demikian saudaraku. Demikianlah anak-anak Israel, jangan ada yang menjadi pelacur, perempuan maupun laki-laki di kuil-kuil perjamuan ilah-ilah lain, saudaraku. Perikop yang baru saja kita dengar, saudaraku, adalah tentang peraturan kekudusan. Berbagai peraturan kekudusan di dalam kitab Ulangan 23 ini, saudaraku. Dan diantaranya adalah tentang larangan kepada bangsa Israel, baik laki-laki perempuan, untuk melakukan pelacuran, melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain di kuil-kuil lain, saudaraku. Hal ini merupakan kekejian di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Dan kitab Torah sangat tegas sekali. Bapa Yahweh sangat tidak mentolerir terhadap penyembahan kepada ilah-ilah lain, saudaraku, yang Bapa Yahweh perintahkan kepada bangsa Israel untuk masuk ke negeri tersebut dan melakukan peperangan, saudaraku. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Mari, saudaraku, jangan kita menjadi bagian kekejian di mata Bapa Yahweh. Kita kembalikan dalam kemurnian ini, saudaraku. Ada dua hal. Yang pertama, bagi kita yang sudah menerima dan menyembah kepada Bapa Yahweh, terus kita tetap lakukan itu sampai akhir hidup kita. Karena dialah Tuhan yang kita sembah, yang sama seperti halnya disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang diperkenalkan kepada Musa di dalam kitab Keluaran 3 ayat 15 tentang siapa nama Tuhan, yaitu Yahweh. Yod-He, Vav-He, terbaca Yahweh. Dialah nama Tuhan kita. Kita harus lakukan, terus kita pegang, itulah Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, saudaraku, bagi saudaraku yang belum menerima tentang nama kekudusan ini, mari, saudaraku, untuk belajar, saudaraku, tempatkan posisi netral diri kita, diri saudaraku dulu, baru lakukan belajar. Jangan muncul keakuan, namun tempatkan menjadi posisi netral, kemudian belajar kembali, sehingga kita tidak dikagetkan, saudaraku, waktunya kelak. Sehingga kita dapat memahami bahwa sesungguhnya yang sudah kita lakukan saat ini semuanya adalah memanggil nama ilah bangsa-bangsa lain, saudaraku. Maka kembalikan dalam posisi kita netral, kita belajar, maka kita akan dapat memahami bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Yahweh Sebaot, bukan di luar daripada itu. Karena kitab suci kita sudah mencatat hal itu. Sekarang zaman sudah sangat terbuka, media sosial sangat banyak. Tinggal engkau tulis di dalam Google ataupun lainnya, siapa nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Semuanya sudah muncul di sana, saudaraku. Dan kemudian kita lakukan, kita sesuaikan dengan kitab suci yang kita pegang. Dan itu sangat jelas, tidak membutuhkan sesuatu hal yang energi yang begitu besar untuk memahami itu. Namun tinggal satu hal saja, bagaimana keputusanmu membuka hatimu untuk dapat menerima, saudaraku. Ini yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Kita dua hal ini yang menjadi bagian di mana posisi kita sekarang, saudaraku. Maka dikembalikanlah bangsa Israel di dalam kitab Ulangan ini sangat menegaskan bahwa itu merupakan sesuatu yang ketidak kekudusan bila kita melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Dan waktunya kelak akan dipisahkan penyembah Bapa Yahweh dan penyembah tidak kepada Bapa Yahweh. Karena ini sangat jelas, saudaraku. Mari sebelum terlambat, bagi yang belum menerima nama kekudusan, buka hatimu, buka pikiranmu, buka jiwamu, tempatkan posisi yang netral, dan belajarlah tentang hal ini. Maka engkau akan mengerti dan minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi saudara, sehingga kita sama-sama dengan penuh sukacita menyembah kepada Bapa Yahweh yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah Mesias dan Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang. Dan tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada.
Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kita tidak dipermalukan. Dan keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.